Ya, kembali lagi di persiapan UKM gratis, masih tema kardiologi. Hari ini kita akan masuk ke materi vaskular ya teman-teman. Kita mulai dari arteri terlebih dahulu, dari peripheral arterial disease atau PAD ya. Jadi PAD itu adalah sesuai namanya ya, penyakit arteri perifer yang terjadi karena penyempitan pada aliran darah di arteri. Biasanya sih di arteri kaki ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga di ekstremitas atas juga bisa. Nah seperti ini ya. Jadi adanya plak di dinding arteri membuat alirannya itu menyempit. Atau bahkan bisa sampai blok kalau plaknya ini ruptur dan terjadi clotting ya, gumpalan darah di lumennya. Sehingga darah tidak bisa lewat lagi. Nah, faktor risikonya apa? Bisa pasien yang merokok, sindrom metabolik, riwayat penyakit stroke, atau penyakit jantung koroner ya. Karena memang dua penyakit ini patofisiologinya mirip-mirip nih, karena adanya plak juga. Jadi ketika seseorang punya plak di koroner dan plak juga di arteri karotis atau di arteri cerebri ya, dia ada kemungkinan juga bisa kena PAD, bisa kemungkinan juga adanya plak di arteri perifernya. Terus bisa juga resikonya dari DM, berarti pertanyaan. Manifestasi klinisnya bisa asimptomatik teman-teman. Jadi udah ada sumbatan tapi belum ada yang dirasakan kalau sumbatannya masih belum terlalu kecil ya. Nyeri saat tunggai digunakan atau namanya lainnya claudicatio intermittent. Jadi kita tanya pasiennya, oh kakinya nyeri nih kalau pas lagi jalan gitu ya. Tapi kalau pas lagi duduk, lagi berdiri aja nggak berasa nyeri. Sampai nyeri saat istirahat atau rest pain. Nah kalau sudah sampai rest pain ini disebut critical limb ischemia atau CLI. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan ada ABI, ankle brachial index, terus bisa USG Doppler, kita USG darahnya, bisa CT angiografi ya, jadi CT scan tapi pakai kontras dimasukkan ke arterinya sehingga kita bisa lihat alirannya. Dan yang menjadi gold standarnya adalah angiografi. Ini klasifikasinya ada klasifikasi Fontaine untuk PAD. Stage 1 itu pada pasien asimptomatik, 2A itu ada mild claudication ya. Di sini kriterianya kalau sudah jalan di atas 200 meter baru berasa nyerinya. 2B itu moderate sampai severe claudication kalau sudah kurang dari 200 meter sudah dirasakan nyeri ya. Terus ada ischemic rest pain itu stage 3, dan kalau sudah sampai ada ulcer ya, ada ulcus atau ada gangren itu masuk stage 4. Nah ini klasifikasi Fontaine. Tapi ada lagi klasifikasi Rutherford ya. Kalau Rutherford itu mulainya dari 0 sampai 6. Bedanya apa? Kalau Rutherford 0 itu sama ya asimptomatik, 1 itu mild claudication, 2 itu moderate claudication, 3 itu ada severe claudication. Jadi dibedakan ya. Kalau kategori stage 2, kategori 4 itu ischemic rest pain, jadi sudah nyerinya itu dirasakan walaupun kakinya tidak digerakkan. Stage 3 itu kategori 5 sudah ada ulcerasi ya. Dan kalau sudah sampai kategori 6 itu sudah adanya matinya jaringan atau gangren. Oke, ini tata laksananya ya. Jadi kalau pasiennya asimptomatik, kita lihat komorbid yang lain. Apakah pasiennya punya darah tinggi, punya gula, apakah punya plak juga di koroner atau plak di karotis ya. Jadi kita lihat risikonya. Terus apakah pasiennya punya sindrom metabolik, kita treat ya, kita atasi komorbid tersebut. Tapi kalau sudah sampai intermittent claudication ya, maka kita bisa berikan silostazol. Kalau tidak membaik juga, bisa dilakukan revaskularisasi. Kalau sudah sampai critical limb ischemia, ingat ya, jadi nyerinya ini sudah ada pada saat istirahat. Kita lihat limbnya ini salvageable atau tidak. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak nih kakinya? Apakah sudah ada gangren, sudah ada ulcus seperti itu ya? Kalau sudah tidak salvageable, perlu diamputasi. Tapi kalau masih salvageable, bisa dilakukan revaskularisasi. Ya. Nah, terus kita lihat apakah butuh endovaskular atau surgical. Tata laksananya tadi kita harus atasi faktor risikonya. Terus farmakologisnya kita berikan antiplatelet ya, aspirin, clopidogrel ya, untuk mencegah terjadinya trombus. Terus kita kasih statin juga, kita harapkan efek pleiotropiknya itu dapat mengurangi disfungsi endotelnya, bisa memperbaiki kesehatan dari endotel-endotelnya. Kita kasih silostazol dan pentoxifilin. Dan farmakologisnya bisa pakai aktivitas fisik teman-teman ya. Jadi kenapa aktivitas fisik ini penting? Karena dia bisa meningkatkan vaskularisasi, akan muncul cabang-cabang arteri baru ya, yang dia akan untuk aliran darahnya ya. Jadi muncul arteri-arteri kolateral akibat adanya aktivitas fisik tersebut. Terus kita bisa lakukan PTA, percutaneous transluminal angioplasty ya, seperti ini teman-teman. Jadi dimasukkan kateter ke pembuluh darahnya, lalu dikembangkan balonnya. Setelah itu
kita pasang stent, ataupun nggak pakai stent juga ada yang nggak pakai stent, dikasih balon aja, atau balonnya ada obatnya juga, ada juga seperti itu. Atau dilakukan bypass. Bypass ini prosedur bedah ya, jadi ada graf vena yang disambungkan dari arteri proksimal ke arteri distalnya untuk melewati arteri yang tersumbat dan amputasi. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Oke, sekarang ada namanya ALI. Kalau tadi PAD itu dia sifatnya kronik, teman-teman. Jadi beberapa minggu baru makin lama makin nyeri, terus beberapa minggu kemudian baru jadi rest pain ya. Tapi kalau ALI ini akut, teman-teman. Jadi mendadak. Sama terjadinya di pembuluh darah tungkai juga akibat sumbatan, biasanya disebabkan oleh trombus yang menghalangi aliran darah ya. Nah, faktor risikonya ada AF, infark miokard, aneurisma, PAD, gangguan pembekuan darah, dan autoimun ya. Kalau dari AF itu bisa terbentuk trombus di jantung, terus dia turun masuk ke ekstremitas, jadi emboli, membentuk emboli di sana, jadi menyumbat ya. Nah, cirinya itu tungkai yang terdampak mengalami 6P. Pain, nyeri ya, pallor, jadi pucat, pulselessness, nadinya hilang, polar ya, jadi dingin temperaturnya di ekstremitas tersebut, paralisis ya, jadi lumpuh tidak bisa digerakkan, dan parestesia, jadi baal. Oke, kalau ALI itu ada klasifikasinya juga menggunakan klasifikasi Rutherford, tapi beda, bukan seperti Rutherford dan PAD. Stage 1 itu ketika limnya masih viable, tidak terlalu berbahaya nih buat si tungkainya. Sensory loss-nya nggak ada, muscle weakness-nya nggak ada, dari Doppler, USG Doppler juga masih bagus nih arteri dan venanya. 2A itu kalau sudah marginally treated ya, masih bisa diselamatkan limnya kalau segera ditangani. Sensory loss-nya minimal, muscle weakness belum ada, arterinya masih terdengar ya, samar-samar, tapi vena masih, Dopplernya masih bagus ya. Yang 2B itu udah sangat terancam, harus segera direvaskularisasi. Ini kalau nyerinya sudah melebihi dari jari-jari kaki, sudah mulai ada muscle weakness ya, sudah ada kelumpuhan, Doppler arterinya sudah tidak terdeteksi, tapi venanya masih. Nah, 3 ini sudah irreversible, major tissue loss ya, dan sudah permanen damage ya, kemungkinan bisa gagal nih revaskularisasinya kalau sudah stage 3. Jadi sensory loss-nya sudah benar-benar total ya, anestetik, jadi udah benar-benar gak ngerasain apa-apa pasiennya. Terus ada paralisis yang sudah benar-benar lumpuh, bahkan bisa sampai kaku kakinya, dan Doppler arteri dan venanya sudah tidak terdeteksi.